Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin menyapa Ganjar yang hadir pada siang ini, Pak Dekan yang terhormat, Kang Arya tadi Ketua Alumni, Pak Yungki sebagai inisiator saya kira dari pembentukan koperasi ini. Saya juga tadi lihat senior-senior saya, ada Kang Muharram Sanusi, ada Kang Insaf Malik, ada teman di Bank Indonesia, Pak Uun Gunawan, dan Pak Ketut Sanjaya. Saya kira sungguh pertemuan ini dengan rekan-rekan dan para alumni Fakultas Pertanian pada sore ini merupakan sebuah berkah dan kebanggaan bagi kita semua. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas terbentuknya Koperasi Bumi Tani Pajajaran yang pada hari ini kita adakan soft launching. Saya menandai bahwa tanggal hari ini adalah tanggal yang cukup unik dan sangat bersejarah di dunia. 9/11 ini adalah soft launchingnya Bumi Tani Pajajaran, sama dengan 9/11-nya dulu 20 tahun yang lalu. Kemudian sungguh saya kira saya ingin menempatkan soft launching atau pembentukan Bumi Tani Pajajaran ini sebagai sebuah inisiatif dari komunitas, inisiatif dari masyarakat dalam rangka menyusun sebuah cerita baru perekonomian Indonesia. Ini saya kira penting untuk kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa kita ingin menyusun cerita baru perekonomian Indonesia karena cerita lama perekonomian Indonesia tidaklah terlalu menggembirakan. Banyak kemajuan yang sudah dicapai, bahkan kita sudah masuk di negara G20, meskipun ini ada cerita lain di belakang itu semua, tetapi bagaimanapun kita anggota nomor 16 dalam urutan negara G20, income per kapita kita masih nomor 104, masih jauh, tetapi kita melihat bahwa struktur perekonomian Indonesia yang sifatnya dualistik, yang terbelah antara sektor modern dengan sektor tradisional, masih tetap sampai sekarang. Sebelum Indonesia merdeka, sampai hari ini kita masih memiliki struktur ekonomi yang sifatnya dualistik. Industri kita yang sempat maju sampai tahun 96, dari tahun 2000 ke sini keadaannya semakin mundur dan terjadi penurunan. Share industri kita yang semula hampir saja mencapai klasifikasi negara industri di tahun 97, sekitar 29%, sekarang tinggal 19%. Pertumbuhan ekonomi kita juga dibatasi oleh satu realitas bahwa defisit neraca internasional kita selalu saja menghambat itu. Kita mendengar dulu beberapa tahun yang lalu bahwa untuk kita keluar dari middle income trap, kita harus tumbuh paling tidak rata-rata 8% sampai 9% per tahun selama 15 tahun. Itu tidak mungkin tercapai karena persoalan-persoalan di dalam neraca internasional kita. Kemudian kita juga melihat bahwa kesenjangan pendapatan antar golongan, antar daerah masih cukup tinggi. Gini rasio kita sangat tinggi, tingkat kemiskinan kita juga, apalagi setelah COVID ini meningkat lagi menjadi sekitar 27 sampai 28 juta orang. Sementara kita tahu bahwa Human Capital Index kita juga nomor 96 dari 174 negara menurut laporan World Bank. Jadi Singapura itu nomor 1 di dunia dalam 3 tahun terakhir ini, Vietnam nomor 38, kita nomor 96, Thailand nomor 63. Jadi kita bisa bayangkan, dan itu sangat berpengaruh Bapak Ibu sekalian kepada
Kalau kita berharap pertumbuhan ekonomi kita tinggi, maka tentu investasi asing harus masuk lebih banyak ke kita. Tetapi karena persoalan-persoalan antara lain Human Capital Index tersebut, maka kita itu kecil sekali investasi asing itu. Stok investasi asing di Indonesia, selama Indonesia ada, itu tidak mencapai 250 miliar dolar. Jadi sampai sekarang itu on average per kapita investasi asing di Indonesia itu hanya 100 dolar, kurang dari 100 dolar. Bandingkan misalnya dengan Vietnam yang baru saja merdeka 30 tahun yang lalu memulai pembangunannya, sekarang sudah 318, ini di angka 200 di tahun 2017, dan angka terakhir untuk Vietnam itu hampir 400, 399, sekian. Singapura dengan dengan Human Capital Index yang nomor 1, dia investasi asingnya, stok investasi asing mencapai 1,3 triliun dolar. Jadi tidak heran kalau income per kapita Singapura juga begitu tingginya, bahkan barangkali termasuk yang tertinggi di dunia. 64 ribu dolar sebelum pandemi menjadi sekarang 59 ribu dolar setelah pandemi. Nah, situasi yang kalau menurut saya ini sesuatu yang perlu kita pikirkan. Apakah akan kita teruskan cerita lama ini? Apakah akan kita teruskan kebijakan ekonomi yang menjauhkan kita dari cita-cita untuk mencapai kesejahteraan bagi semua, kemudian ternyata kebijakan kita itu melanggengkan ketergantungan, melestarikan kesenjangan, dan membiarkan terus perusakan lingkungan dan lain sebagainya. Apakah akan kita teruskan? Nah, atau kita akan menyusun sebuah cerita baru yang menjadikan perekonomian kita ini menjadi lebih mandiri, lebih adil, lebih demokratis, lebih memeratakan, dan lebih menyejahterakan bagi kita semua. Kalau kita lihat selama perjalanan Indonesia merdeka, terlepas dari pidato-pidato yang kita dengar tentang perekonomian kita, yang berlandaskan pada konstitusi, berlandaskan pada Pancasila, berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, tetapi yang kita lakukan, kebijakan-kebijakan yang kita lakukan adalah kebijakan yang kemudian kita lihat prone to crisis, rentan terhadap krisis, dan terus menciptakan kesenjangan dengan berbagai implikasi berikutnya. Dan itu kita ulang-ulang. Pengulangan sesuatu dengan mengharapkan hasil yang berbeda, itu kalau kata Einstein adalah sebuah kegilaan. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Itu tidak mungkin. Nggak mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi kalau kita ingin merasakan sesuatu yang belum pernah kita rasakan, kita haruslah melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Dan ini sebetulnya dalam perjalanan kita, rakyat sudah mengingatkan paling tidak 2 kali. Pada zaman krisis politik Orde Lama ke Orde Baru, ada TAP MPR yang tentang pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Kemudian pada waktu krisis tahun 98, ada TAP MPR nomor 16 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Tetapi kembali, begitu TAP itu selesai, apa yang kita laksanakan adalah sesuatu yang sudah biasa kita laksanakan, dan kita mengulang sesuatu yang biasa kita ulang. Secara teori memang saya kira kalau kita dituding sekarang ini melaksanakan perekonomian neoliberalistik, sangat ada benarnya. Meskipun kita semua tahu bahwa berbagai asumsi dari ekonomi liberal ini banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan yang kita cermati. Ada beberapa yang bisa kita sampaikan contohnya, tetapi
ekonomi dualistik yang kita hadapi pun keterbelahannya itu dibantu oleh kebijakan yang selama ini kita jalankan. Jadi kalau kita melihat misalnya sektor modernlah yang sekarang ini bisa memanfaatkan infrastruktur fisik dengan sepenuh-penuhnya, infrastruktur sosial karena mereka bisa menampung tenaga-tenaga terdidik yang lebih baik, dan kemudian infrastruktur keuangan karena perbankan kita, industri keuangan kita mengcater, melayani kepada sektor modern dengan sungguh-sungguh. Kita tahu dengan persis bahwa berapa besar kredit yang tersalur kepada sektor modern dan berapa besar kredit yang tersalur kepada sektor tradisional. Karena itulah maka saya kira cukup alasan bagi kita untuk kita memikirkan bahwa kita harus punya cerita yang baru dari perekonomian kita ini. Kita sekarang sedang berada di dalam pandemi. Biasanya cerita baru itu muncul memang setelah terjadinya satu bencana atau satu event yang sangat-sangat besar. Di dalam cerita perjalanan perekonomian dunia misalnya, perubahan kapitalisme klasik Adam Smith itu karena adanya Great Depression yang kemudian berujung kepada Perang Dunia Kedua, dan kemudian jadilah ada munculnya neoliberalisme yang dibawa oleh Keynes, yang kemudian mengatakan bahwa pemerintah harus campur tangan di dalam perekonomian. Satu perubahan terjadi karena Great Depression dan kemudian karena terjadi Perang Dunia Kedua. Tetapi pada tahun 70, setelah terjadinya stagflasi pada waktu itu, satu situasi yang sangat mencekam bagi Amerika, secara unilateral Amerika keluar dari Bretton Woods Agreement dan kemudian itu mengubah perekonomian menjadi ke arah neoliberalisme dengan pasar diberikan peran yang secukupnya ditambah dengan peran entrepreneurship yang berada di depan. Itu berjalan sampai tahun 2008, sampai kemarin tahun 2008 terjadi krisis CDO di Amerika, krisis keuangan global. Tetapi kemudian krisis itu yang meskipun di Amerika pada waktu itu ratusan bank harus ditutup, tidak cukup besar untuk memunculkan pikiran-pikiran baru. Sekarang ini masyarakat dunia, perekonomian dunia kembali kepada tatanan neoliberalisme, Washington Consensus dengan tambahan-tambahan good governance, tambahan-tambahan transparansi, tambahan-tambahan mengorganisasikan dengan lebih baik, tetapi tidak mengubah alur cerita dari perekonomian kita. Oleh karena itu, kita yang sudah pernah punya cerita lama, pernah punya konsep dalam konstitusi kita, ada baiknya kita mulai sekarang memikirkan, itu harus menjadi cerita baru perekonomian Indonesia, yaitu pendemokrasian ekonomi kita. Pendemokrasian ekonomi kita, kalau menurut saya, adalah pengalihan cara pengambilan keputusan dari yang semula lebih ditetapkan oleh para shareholder. Di Indonesia ini ada sekitar 5.400 perusahaan besar yang punya pengaruh cukup besar di dalam perekonomian kita, dan ada 66 juta UMKM yang kita tahu keadaannya seperti apa. Jadi ke depan kita harus mencoba mengubah itu semua. Apakah itu menjadi koperasi atau di perusahaan-perusahaan yang kemudian dari shareholder decision making menjadi stakeholder decision making. Bukan hanya pemegang saham, tetapi juga adalah para stakeholder, para mereka yang berkepentingan terhadap perusahaan itu harus ikut dalam keputusan. Beberapa bulan yang lalu ada sebuah kejadian yang cukup menarik. BlackRock itu adalah perusahaan investasi terbesar di dunia, di New York. Para pegawainya yang berada di negara bagian lain itu datang ke New York untuk melakukan demonstrasi. BlackRock mengalami kerugian karena sesuatu hal.
dan para pegawainya, karyawannya diminta untuk ikut menerima dengan pengurangan gaji dan pengurangan fasilitas dan lain sebagainya. Para pegawai itu tidak terima. Mereka mengatakan, kami tidak bisa terima karena pada waktu perusahaan ini beruntung, kami tidak pernah mendapatkan apa-apa. Tetapi pada waktu perusahaan ini rugi, kami diminta untuk ikut bertanggung jawab. Karena itu kami minta supaya kami juga ada di dalam kebijakan perusahaan ini. Jangan barangkali ke depan, hal ini harus kita dukung dan kita besarkan untuk membuat perekonomian kita menjadi perekonomian yang diputuskan oleh sebagian besar masyarakat kita, bukan oleh sekelompok kecil saja yang kemudian bukan hanya mengganggu dengan suasana monopolistik yang kemudian punya kekuatan untuk menetapkan harga dan menetapkan volume dari produknya, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial lain termasuk kehidupan politik. Karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin pikiran saya tadi, pikiran bahwa inisiatif yang diambil oleh keluarga alumni Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran untuk membangun Koperasi Bumi Tani Padjadjaran ini haruslah ditempatkan sebagai sebuah inisiatif yang besar bagi sebuah cerita baru perekonomian Indonesia di masa depan. Saya ingin mengucapkan selamat atas pembentukan Koperasi Bumi Tani Padjadjaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.